biasa, puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa di dalam anugerah Tuhan ya. Penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita boleh ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Saudara, dari tadi kita memuji menyembah Tuhan, berasa banget disayang sama Tuhan ya. Lagu-lagunya tadi ya benar-benar mengingatkan setiap kita bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Bahkan kalau hari ini saudara kita bisa ada di akhir bulan Agustus. Wow, bulan ke-8 di tahun 2024 ya. Artinya 9, 10, 11, 12, 4 bulan lagi. Ya kan kita akan mengakhiri tahun 2024 dengan segala pergumulannya. Ya, kita harapkan 2025 lebih baik daripada tahun ini. Tapi sekalipun ada masalah pergumulan tantangan yang masih mengikuti kita. Tapi penyertaan Tuhan yang sama senantiasa menopang kehidupan kita. Saudara, amin. Puji Tuhan, Pak Purwa terima kasih kesempatan yang diberikan kembali. Saya boleh melayani saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini One Christ Community selalu happy, selalu bersuka cita boleh hadir dan melayani saudara sekalian entah di hari Jumat ya atau di hari Sabtu. Saya boleh melayani dan sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Dan pada kesempatan kali ini saudara, saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan, tema yang telah dipersiapkan, yaitu bicara tentang freedom from guilt and shame. Bilang sama saya, freedom from guilt and shame. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menang, bisa merdeka atas yang namanya guilt atau rasa bersalah dan juga shame, rasa malu atau aib yang seringkali secara teori kita sudah seringkali mendengar, secara teologis kita sudah mendengar bahwa segala rasa aib, malu, perasaan bersalah itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita telah menang atas itu semua. Tapi seringkali dalam prakteknya ketika menjalani hidup, yang namanya rasa bersalah, yang namanya rasa malu, aib yang mengikuti itu tidak serta-merta mudah untuk dikalahkan. Nah maka dari itu kita mau belajar juga dari sebuah kisah saudara tentang Daud dan juga Bersyeba. Nah maka dari itu kita mau refresh kembali ya kisah mengenai Daud dan Bersyeba. Bagaimana Daud bisa overcome segala rasa bersalah dan juga rasa malu, aib yang dia pernah alami. Nah saudara, hal pertama tentunya kita tahu mengenai kisah kejatuhan Daud. Ya, bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 27. Nanti saudara bisa refresh kembali, baca kembali ya bagaimana Daud di tengah pada zaman itu para raja sedang berperang, dia malah memilih untuk santuy-santuy gitu ya. Dia malah rebahan di sotoh istananya sampai pada sore hari. Lalu karena gabut saudara ya, gabut tuh artinya gak ada kerjaan gitu ya. Akhirnya dia mulai celingak-celinguk ya kan. Dan ternyata ada seorang perempuan sedang mandi saudara, dan itulah Bersyeba. Ya singkat cerita saudara tahu bagaimana akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dan berlanjut kepada dosa berikutnya yang jauh lebih fatal. Ada konspirasi di sana di mana dia mulai cari tahu siapa nih Bersyeba ini. Oh ternyata dia adalah seorang yang sudah bersuami. Siapa suaminya? Oh suaminya itu ternyata adalah prajurit perang Israel bernama Uria. Lalu Daud bersekongkol untuk taruh Uria di barisan paling depan. Sehingga nanti kalau lagi perang dia pasti yang pertama kali tewas di medan perang. Ya sudah ada rencana membunuh Uria. Ya kan bahkan pada akhirnya memang Uria meninggal tewas di medan perang. Dan Daud mengambil Bersyeba menjadi istrinya. Dan saudara kisahnya berlanjut nanti saudara baca di 2 Samuel pasalnya yang ke-12. Bagaimana Nathan nabi Tuhan itu menegur Daud. Ya, dosa-dosanya itu ditegur oleh Nathan. Dan sehingga
kesalahan-kesalahan yang besar itu mengakibatkan Daud pun mengalami yang namanya rasa bersalah, saudara. Ya, dia punya rasa guilt dan juga rasa malu, aib akan kejahatan yang dia pernah buat. Kesalahan dan pelanggaran yang fatal yang pernah dia buat. Nah, saudara, ternyata kata guilt dan juga shame itu memiliki pengertian yang berbeda, saudara. Walaupun ini adalah dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Guilt atau rasa bersalah dan juga shame atau rasa malu, aib. Ya, dan kalau saudara cari di jurnal-jurnal psikologi cukup lengkap, cukup jelas. Dan saya ambil yang cukup ringan, yang cukup mudah dimengerti dari source-nya itu verywellmind.com. Ini salah satu website yang bicara mengenai psikologi. Dan di situ dibedakan antara yang namanya guilt dan juga shame, saudara. Apa itu guilt? Guilt itu atau bahasa Indonesianya ada rasa bersalah. Yaitu perasaan saat seseorang melakukan sesuatu kesalahan yang merugikan dirinya sendiri maupun juga orang lain. Ya, baik itu sesuatu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, saya percaya setiap dari kita tanpa terkecuali pernah, ya saudara, melakukan satu tindakan kesalahan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, saudara. Dan itu bisa disengaja maupun tidak. Dan tentunya sebagai manusia pada umumnya rasa bersalah itu mengikuti setiap kita. Nah, saya nggak tahu saudara apakah saudara sudah berhasil overcome rasa bersalah itu atau mungkin sesekali masih teringat, kadang masih ke-trigger ya oleh karena satu dan lain hal. Itu hal yang umum bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, maka dari itu kita perlu belajar bersama-sama bagaimana mengalahkan rasa bersalah ini. Dan kalau guilt itu fokusnya kepada tindakan atau perbuatan kita, saudara. Jadi ada hal yang telah kita buat dan itu membuat kita, mengakibatkan kita merasa bersalah oleh karena kesalahan tersebut. Ya, mungkin kita mengajak orang ya ikut satu bisnis investasi, ternyata investasi bodong, saudara ya. Kita udah terlanjur janji-janjiin, tenang nanti bakal cuan, bakal untung gitu. Tahu-taunya bulan depan itu bodong, saudara. Tentunya manusia pada umumnya kalau dia masih normal ya, pasti ada rasa bersalah, saudara. Ada rasa, aduh kenapa gua harus ngajak dia dan seterusnya, saudara. Jadi fokusnya itu kepada tindakan atau perbuatan yang pernah dilakukan sehingga timbul yang namanya rasa bersalah. Nah, berikutnya ada istilah shame atau rasa malu, aib. Nah, ini hal yang juga bisa timbul akibat rasa bersalah yang pernah kita rasakan dan juga tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kalau tidak diatasi, kalau kita tidak berusaha untuk mengelola rasa bersalah itu, maka lama-kelamaan akan menjadi rasa malu atau aib yang berkepanjangan, saudara. Perasaan yang menganggap diri itu sebagai pribadi yang tidak berharga. Nah, ini udah bukan levelnya di perbuatan lagi. Bukan sekedar aduh tindakan saya ini mendatangkan rasa bersalah. Tapi lebih daripada itu membuat kita merasa jangan-jangan emang saya aja yang tidak berharga. Jangan-jangan memang saya saja yang tidak berguna. Keberadaan saya ini memang tidak bisa diandalkan. Atau mungkin lebih jauh lagi kita bilang aduh saya mah tidak memadai untuk disebut sebagai manusia yang utuh. Wah, ini udah lebih dalam lagi, saudara. Fokusnya bukan kepada perbuatan tapi kepada keberadaan. Jadi kita punya nilai diri itu udah rusak. Kita merasa harga diri kita itu sudah tidak ada. Identitas kita itu sudah tidak jelas, saudara. Nah, inilah yang akhirnya mengakibatkan seseorang bisa jatuh ke dalam gangguan mental, stres, depresi, rendah diri. Atau dia punya kecenderungan untuk mengabuse dirinya sendiri ataupun orang lain. Entah itu dengan perkataan, dengan perbuatan, dan berbagai macam hal, saudara, yang bisa dilakukan. Oleh karena apa? Guilt and shame. Rasa bersalah dan juga rasa malu atau aib yang tidak dibereskan.
Nah, saya percaya saudara ini masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Amin? Merdeka? Saya juga percaya kita semua perindu untuk merdeka dari yang namanya rasa bersalah dan juga rasa malu yang seringkali membelenggu kehidupan kita. Amin saudara? Nah kita mau belajar dari kisah Daud tentunya. How can David gain victory against guilt and shame? Kita belajar dari kisah Daud bagaimana kejatuhan yang besar yang Daud alami, kejahatan yang fatal yang Daud lakukan. Namun itu tidak serta-merta membuat Daud akhirnya terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi justru kita belajar bagaimana seorang Daud di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Dia bisa gain victory, dia bisa menang atas rasa bersalah dan juga rasa malu. Dan di sini kita belajar dari satu pasal setelahnya saudara, dari 2 Samuel 11 itu adalah peristiwa kejatuhan Daud. Lalu kita belajar dari 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 25. Ini bagaimana Daud ditegur oleh Nabi Nathan dan pelan tapi pasti hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana Daud bisa menang atas rasa bersalah dan rasa malunya? Ada 4 poin saudara. Yang pertama adalah Daud itu sadar akan kesalahannya dan mau bertobat saudara. Ya, jadi poin pertama ketika kita dikuasai oleh rasa bersalah atau rasa malu atau aib, ya kalau itu sesuatu yang terjadi di luar kita, mungkin kita dijahatin orang, kita dihianati orang, kita ditipu orang, itu di luar kendali kita. Tapi kalau masalahnya itu memang dari kita, maka reaksi pertama, respon pertama yang perlu kita lakukan apa saudara? Sadar akan kesalahan kita. Dan kita mau untuk segera bertobat. Ya, jadi kalau saudara baca dari ayat yang pertama, Nathan menegur Daud dengan sebuah perumpamaan. Ya kan, ada orang punya domba banyak. Dia udah punya banyak tapi ngelihat tetangganya punya domba 1. Dia kepengen sama domba itu, yang banyak itu dia malah ambil punya orang lain yang cuma punya satu-satunya itu. Gimana menurut kamu? Oh, Daud marah. Wah, panggil orang itu sini, saya akan hukum dia. Ternyata Nathan bilang, itu kamu yang mengambil istri dari Uria. Wah, ditegur seperti itu, apa yang Daud lakukan saudara? Di ayat ke-13 sampai 15, saya akan bacakan buat saudara. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nah saudara perhatikan di ayat 13 bagaimana ketika Daud mendengar teguran Nabi Nathan, dia bersegera untuk bertobat. Dia katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara bayangkan seorang raja, dia itu orang pertama di Israel yang sangat dihormati, diagungkan. Tapi ketika dia ditegur, dia punya kerendahan hati untuk mau menerima teguran itu. Kalau dia mau menyombongkan diri dan tidak mau terima teguran itu, dia bilang, siapa lo tegur-tegur gue? Gue nih raja. Dia bisa loh memanfaatkan kuasanya dia untuk menolak teguran itu. Tapi perhatikan bagaimana Daud dengan rendah hati menerima teguran Nabi Nathan dan langsung mengakui bahwa saya berdosa kepada Tuhan. Perhatikan bahwa Daud tidak mencari kambing hitam saudara. Dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dia nggak bilang ini, ya jangan salahin saya dong. Siapa suruh Bersyeba mandi nggak tutup pintu. Saya bisa ngintip kan jadinya saya tergoda gitu. Dia nggak nyalain Bersyeba saudara. Dia nggak nyalain keadaan. Kenapa situasinya seperti itu? Saya lagi nyantai-nyantai di soto istana saya. Dia tidak mencari kesalahan dari orang lain, playing victim. Ya, kadang saudara kalau
ya menemukan zaman sekarang kan ada istilah NPD gitu ya, Narcissistic Personality Disorder. Wah, yang model begini paling jago saudara, kalau udah kepepet dia akan cari orang lain untuk jadi seakan-akan dia pelakunya, saya ini cuma korban. Tapi perhatikan bagaimana Daud dengan kerendahan hati mengakui saudara. So mari saudara, siapapun kita, saya nggak tahu apa yang saudara pernah atau bahkan sedang alami. Tapi kalau hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita bertobat, jangan keraskan hati kita. Amin saudara. Ya, kita dengan rendah hati berkata, Tuhan ampuni dosa-dosaku karena aku sudah berbuat dosa terhadap Tuhan dan aku mau bersegera untuk bertobat saudara. Ya. Dan perhatikan ketika Daud merendahkan diri untuk bertobat, ternyata yang namanya konsekuensi dari dosa itu tidak serta-merta oke Daud sudah bertobat semua dihapuskan termasuk dengan konsekuensinya. Ternyata konsekuensi dosa itu mengikuti saudara. Ternyata anak yang dikandung oleh Bersyeba ternyata itu sudah ditulahi oleh Tuhan. Dan Tuhan menghendaki di dalam kedaulatannya bahwa anak itu akan mati. So perhatikan Tuhan itu maha kuasa, dia maha pengasih. Amin saudara. Dia Tuhan yang panjang sabar penuh dengan kasih karunia. Tapi di sisi yang lain dia juga Tuhan yang adil. Bahwa setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Jangan sampai saudara anak muda ya kan, punya hubungan yang tidak diperhatikan, pacarannya ugal-ugalan ya kan. Pacaran ugal-ugalan itu gimana ya, sampai akhirnya hamil di luar nikah. Datang sama pendeta, Pak Pendeta kita hilaf Pak, kita bikin dosa terus akhirnya ini hamil Pak. Tolong doakan Pak, kita mau bertobat Pak, kita nggak mau menggugurkan kandungan ini, kita mau menikah, tolong diberkati Pak. Oke, Pak Pendeta doain dalam nama Tuhan Yesus. Ini anak-anakmu mau bertobat, Tuhan kiranya Tuhan ampuni dosa mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka, berkati rumah tangga mereka ke depannya tuh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lalu apa yang terjadi saudara? Yang perempuan bilang, Pak Pendeta ini kenapa kok perut saya jadi kempes? Ini yang tadinya belendung kok jadi kempes, ini kayaknya ada mujizat Pak Pendeta. Yang tadinya hamil ternyata hilang kandungannya, oh ini karena kita bertobat. Itu enggak konsepnya saudara. Enggak begitu saudara. Itu kandungan tetap ada, bayinya tetap ada. Nah bagaimana sekarang di dalam respon yang benar pertobatan itu, kita bertanggung jawab. Ya, kita mengambil sikap yang benar dari segala konsekuensi yang Tuhan izinkan terjadi. Nah itu poin yang pertama saudara. Yuk sadar akan kesalahan kita dan kita mau bertobat. Jangan playing victim saudara, karena kalau kita terus-terusan selalu bermental korban, apa yang terjadi itu yang namanya guilt and shame, bukannya kita lepasin, kita pelihara. Karena itu jadi pembenaran kita. Ya iyalah gue jadi begini, kan gue pernah dilukai sedemikian rupa, gue pernah dijahatin begini begitu. Tapi hari ini kita mau pulih, amin saudara. Yuk sadar akan kesalahan kita dan kita mau segera bertobat saudara. Nah berikutnya yang kedua, setelah kita menyadari kesalahan dan mau bertobat, maka yang kedua kita pun harus memberi ruang untuk kita bisa meratap dan berperkara dengan Tuhan saudara. Nah ini satu fase yang seringkali orang maunya skip. Dia denial dengan perasaannya. Dia sebenarnya lagi luka tapi dia nggak mau kelihatan lemah. Jadi dia sok-sok kuat saudara. Apalagi kalau gereja kan mengajarkan ya, apa kabar saudara? Jawabnya harus template. Apa? Dahsyat luar biasa, yes, yes, yes gitu. Padahal kalau ditanya lebih dalam lagi, secara personal, serius, apa kabar lu? Baru deh tuh netes air mata ya kan. Sebenarnya gak baik-baik aja. Sebenarnya saya lagi di tengah pergumulan yang berat. Nah disinilah saudara kita harus memberi ruang untuk kita yang namanya meratap, berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Ada waktu tertentu saudara yang harus kita ambil. Momen-momen seperti ini dan gak boleh di skip dalam hidup kita.
Ayat 16 sampai 18. Apa yang Daud lakukan kemudian? Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ya, perhatikan saudara, ini respon Daud berikutnya. Bahwa dia mengambil ruang untuk meratap. Berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, saya percaya bahwa memang waktu itu tidak selalu memulihkan. Kan kadang ada istilah biar waktu yang memulihkan. Kalau orang gak mau pulih, mau waktu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun ya begitu-begitu aja. Memang waktu tidak bisa memulihkan. Namun pemulihan selalu butuh waktu. Nah kadang kita suka gak sabar, pengennya instan, udahlah. Gak kuat. Bisa. Beresin dulu. Pulih dulu, baru bilang bisa, baru bilang kuat. Nah kadang kita juga gitu kan sama orang. Kita pengennya orang, kalau saya bisa melewati masalah itu dengan waktu sekian lama, kamu juga harus bisa loh. Kan orang beda-beda saudara, kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti cara pulihnya kita saudara. Ya pemulihan itu selalu membutuhkan waktu. Dan ini yang Daud lakukan. Dia mengambil waktu untuk berperkara dengan Tuhan. Ya kan, walaupun kan dia rebahan di lantai kamarnya, dia nggak makan. Tapi perhatikan saudara bahwa tanda kutip mogok makannya Daud itu bukan bentuk penyiksaan terhadap diri, bukan self harm. Ya, jangan sampai ayat ini dijadikan pembenaran. Oh, kalau gitu kita boleh cutting-cuttingan. Anak sekarang bilangnya gitu. Kalau lagi stres kita cutting-cutting aja. Kan Daud juga nyiksa diri. Enggak, dia bukan menyiksa diri saudara. Daud itu sedang memohon kepada Tuhan. Kalau Tuhan tergerak oleh belas kasihan anak ini sembuh gitu. Ya, dia berperkara dengan Tuhan dan itu hal yang boleh. Hal yang wajar kok kita memohonkan Tuhan berbelas kasih kepada kita. Tapi yang enggak wajar itu apa? Menyiksa diri. Jangan menghukum diri saudara. Ya ada orang yang bilang saya udah terlalu sakit di sini. Makanya saya mengalihkan sakit di hati ke luka fisik. Itu enggak alkitabiah saudara. Itu enggak sehat sama sekali. So punya waktu pribadi, datang sama Tuhan, berperkara dengan dia. Dan ketika Daud mengalami sesuatu yang mungkin dia juga enggak harapkan saudara. Bahwa anak ini akan diambil oleh Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan. Lalu dia mulai berkeluh kesah mungkin. Dia mulai meraung di hadapan Tuhan. Dia memohonkan supaya Tuhan menyembuhkan atau memulihkan anak ini. Dan di dalam hidup kita juga mengalami saudara. Banyak hal yang mungkin kita nggak mengerti. Kita mengalami kehilangan, kita mengalami kerugian. Yang sulit itu memang pada akhirnya adalah kehilangan orang yang dikasihi. Itu dampaknya cukup panjang biasanya. Ya saudara, apalagi zaman sekarang kan ada lagu Gala Bunga Matahari. Wah, ada yang pernah dengar? Lagunya Sal Priadi. Itu kalau lagi galau baru ditinggal orang yang berpulang. Dengerin itu bisa di repeatnya 10 kali tuh Kak. Didengerin terus gitu ya. Tapi itu hal yang proses yang harus dialami seseorang saudara. Saat dia mengalami kehilangan. Dan menarik kalau kita baca di Mazmur pasalnya yang ke-73. Saya mau kita buka di Mazmur pasalnya yang ke-73 ayat 21 sampai 26. Ini seorang pemazmur bernama Asaf, dia itu meraung di hadapan Tuhan. Dia itu berteriak berseru di hadapan Tuhan ketika apa? Ketika dia melihat hidup orang fasik, orang yang gak takut akan Tuhan kok seakan-akan diberkati ya sama Tuhan. Hidupnya baik, kaya, sukses dan sebagainya.
Tapi kok saya yang takut akan Tuhan, saya yang sudah beribadah bahkan melayani Tuhan, kok ditimpa kemalangan? Kok Tuhan izinkan ini dan itu yang tidak mengenakan bagi saya, kok terjadi dalam hidup saya? Dan Asaf berseru kepada Tuhan di ayat 21, saya bacakan buat saudara. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Perhatikan, kadang ketika di tengah kekalutan, kegalauan hati kita, kita berseru sejadi-jadinya kan kepada Tuhan. Ada yang pernah mengalami demikian? Saya 2020 akhir ditinggal salah seorang yang sangat dekat di hati saya. Namanya Pendeta George Tapiheru. Itu ayah dari Pastor Christopher Tapiheru, orang tua rohani kita, dipanggil di masa COVID. Sedihnya bukan main, saudara. Saya merasa, kenapa Tuhan? Ini orang baik banget, Tuhan kenapa panggil di masa COVID? Bukan karena COVID, saudara. Beliau itu banyak pikiran, oleh karena apa? Dia mempedulikan mahasiswanya, kan dia seorang dosen di sekolah teologi. Dia mikirin ini mahasiswa saya harus nunda, harus cuti oleh karena nggak bisa bimbingan karena lagi COVID. Dia mikirin orang sampai tertekan, saudara. Dan beliau harus berpulang di akhir 2020. 2021 pertengahan sahabat saya, Pastor Raditya Olowan berpulang juga dipanggil Tuhan oleh karena COVID. Itu saya menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau panggil? Ini hamba-hambamu yang dahsyat luar biasa yang begitu berdampak dekat di hati saya. Saya menangis, itu istri saya jadi saksi. Betapa saya kayak anak kecil ngambek gitu sama Tuhan. Saya tanda kutip komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Tapi kalau dipikir-pikir ya itu seperti hewan yang dungu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu maksud tujuan Tuhan dan saya cuma bisa komplain. Tapi yang menarik apa? Walaupun saya nggak tahu apa-apa. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekalipun saudara, engkau enggak ngerti maksud dan tujuan Tuhan, stay in His presence. Kalaupun engkau harus berseru, kalaupun engkau harus meraung di hadirat Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Dia. Jangan jauhi Dia. Jangan meninggalkan Dia, jangan tutup akses. Udahlah bodo amat, gak usah mikirin Tuhan, gak usah mikirin hadirat Tuhan. No. Sekalipun engkau gak ngerti, tetap di situ. Karena apa? Jawabannya di ayat 25, saudara. Dari pergumulan yang dialami Asaf, endingnya dia bisa berkata demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wow. Ini satu perenungan yang bisa keluar dari dalam diri Asaf. Bukan ketika dia dapat berkat-berkat materi. Ketika dia diberkati secara jasmani. Tapi dia mengalami pergumulan yang hebat. Tapi dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan nyatakan satu hal yang dahsyat. Siapa gerangan ada padaku di surga. Tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Itu maknanya deep banget saudara. Cuma seringkali kita jadikan syair itu buat persembahan kan. Biasanya kalau lagi persembahan ya kita edarkan persembahan. Nyanyikan lagu. Hanya kau milikku di surga. Padahal itu maknanya sedalam itu saudara, harusnya dihayatinya sambil benar-benar perenungan yang full gitu saudara. Tapi percayalah, waktu engkau mendapatkan kebenaran ini bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang engkau miliki, itu identitas yang paling secure yang bisa kita miliki. Sekalipun kita ada di tengah guilt and shame yang begitu kuat, identitas kita krisis, gue gak layak, gue gak berharga, gue gak bisa apa-apa. Emang iya, karena cuma Tuhan yang lu punya. Dan cuma Tuhan sumber identitas lu yang sejati. Wow, saya percaya dari situ kita bisa menang saudara. Amin. Masalahnya di momen-momen ini mau gak kita
benar-benar berperkara dengan Tuhan seperti Daud. Jangan denial saudara ya, colek kanan kirinya. Udah akui aja. Kalau lagi gak baik-baik akui ya. Jangan pura-pura kuat, jangan sok kuat. Amin saudara. Itu yang kedua. Wah saya harus bergerak lebih cepat lagi. Yang ketiga. Berikutnya kita tidak boleh yang namanya berlarut-larut. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam keterpurukan dan harus segera bangkit. Oke, ada waktunya kita meratap. Ada waktunya kita tanda kutip yaitu terpuruk itu ada. Tapi setelah itu apa? Kita harus segera bangkit saudara. Perhatikan bagaimana Daud di ayat 19 tadi ya. Kita kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik. Udah pada mulai gospel nih ya, gosip pelayanan gitu kan. Mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Perhatikan jawabnya. Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihani anak ini. Nah perhatikan saudara bahwa Daud setelah mendapat kabar bahwa anak ini sudah mati. Apa yang ditakutkan oleh pegawai? Dia akan menyakiti dirinya kan? Tapi sebaliknya. Daud langsung bangkit, dia mandi, beres-beres, makan deh. Menarik ya saudara ya. Nah kadang di dalam hidup ini ada masa kita bersedih, tapi setelah itu apa? Kalau memang kita sudah belajar bahwa mempelajari, merenungkan, kayaknya emang ini sudah seizin Tuhan segala sesuatunya. Sudah terjadi, apa boleh buat? Ya udah, saya harus bangkit kembali, life must goes on. Hidup ini harus terus berjalan. Dan itu yang Daud lakukan. Dia mempercayai saudara bahwa semua yang terjadi ini sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Maka dari itu ia menyembah. Menyembah sebagai bentuk kesadaran bahwa oke, semua ada dalam kendali Tuhan. Semuanya pasti yang terbaik. Termasuk juga dengan kedaulatan Tuhan mengizinkan anak itu mati. Ya. Dan berikutnya apa saudara? Kita harus usahakan untuk berpikir logis. Bahwa masa lalu itu tidak bisa diubah. Kadang nih mainnya kan di perasaan ya. Nah pelan-pelan kita mesti seimbangkan dengan logika. Kita mulai berpikir lagi, emang kalau gue terus-terusan guling-guling di tanah, gue gak makan, keadaan bisa berubah, masa lalu bisa diubah? Gak bisa. Ya udah, berarti yang bisa diubah apa? Masa depan. Tidak ada untungnya tinggal di masa lalu. Nah ini saya ambil gambarnya, ada yang tahu nggak ini film apa? Ini judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film saudara. Ini judul filmnya ya, jadi yang main si Agus Ringo sama Nirina. Lalu Nirina ini baru ditinggal sama suaminya gitu, ditinggal berpulang. Terus dia menghukum dirinya dengan cara apa? Dia nggak mau buka hati sama siapapun juga. Nah itu bentuk penghukuman yang dia berikan sama dirinya. Sehingga akhirnya si cowok itu bilang, lu mau sampai kapan? Kayak gini terus. Mau sampai kapan terpuruk? Ya, ayo bangkit, ayo mulai hidup di dalam kehidupan yang baru, melangkah gitu. Dan kita harus mulai saudara. Ya, kita harus berani melangkah. Karena ketika kita berani untuk move on, di situ berkat Tuhan pasti mengikuti. Ya, ada berkat Tuhan yang tersedia. Perhatikan waktu Daud move on, Tuhan sediakan kan berkat yang baru. Dan itulah Salomo. Maka dari itu saudara yuk belajar.
Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Ya, ada momennya kita bersedih, tapi ada momennya kita bangkit dari keterpurukan kita. Dan yang terakhir saudara, Daud percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari dosa dan kesalahannya. Dan ini yang juga harus kita percaya. Bagaimana menang atas rasa bersalah dan juga rasa malu atau aib, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Maka di Mazmur 51 ayat 9, kalau saudara baca penuh itu lagi ngomongin apa? Daud lagi meratap nih. Ya, momen ketika dia jatuh ke dalam dosa ini, dia nulis Mazmur ini. Dan salah satu ayatnya bunyinya demikian. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop tuh kayak tumbuhan gitu saudara, dan itu biasa dicelupkan untuk momen pembasuhan atau penghapusan dosa. Ya, bersihkan aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Perhatikan. Dosanya Daud gak main-main saudara. Dosanya Daud itu fatal. Konspiratif itu saudara ya. Ngeri ngelihatnya. Tapi perhatikan, dia tahu kasih setia Tuhan lebih besar dari semua dosa dan pelanggarannya. Maka dia beranikan diri datang sama Tuhan. Dia bilang, bersihkan aku, tahirkan aku. Bahkan aku yang dosaku yang semerah apapun, itu bisa menjadi lebih putih dari salju. Dia kenal kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita baca di perjanjian baru, ada satu ayat yang luar biasa saudara, dikatakan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa di sini yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, boleh angkat tangannya? Colek kanan kiri, bilang, tidak ada penghukuman bagi kamu. Percaya enggak saudara? Kok kayak setengah yakin sih saudara? Percaya tidak ada penghukuman di dalam Kristus? Kalau tidak ada penghukuman di dalam Kristus, maka apa? Berhenti menghukum diri. Halo? Jangan menghukum dirimu sendiri lagi. Guilt and shame itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita dari hukuman kekal saja, Tuhan sudah sediakan. Bukankah semua guilt and shame yang kita alami juga sudah ditanggung di kayu salib oleh Dia? Sehingga kita tidak perlu lagi hidup dibelenggu oleh itu. Yuk ingatkan diri terus menerus. Aku telah ditebus, aku telah dimerdekakan, aku telah diselamatkan. Segala guilt and shame-ku sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Maka ini pertanyaan reflektif buat setiap kita saudara ya. Ini reflektif sekaligus retoris. Ya gak sih? Kalau Tuhan saja sudah mengampuni kita, maukah kita juga mengampuni diri sendiri? Kalau Tuhan sudah melupakan segala dosa dan pelanggaran yang kita buat di masa lalu, maukah kita juga belajar melupakan hal-hal tersebut? Amin buat firman Tuhan. Yuk saudara, kita bangkit berdiri. Yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku